Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekni Ilman Nafiah, NIM 241012822005, kelas A2 IPS atau kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Soal pertama, definisi ilmu politik secara etimologi dan terminologi serta perkembangannya. Secara etimologi, kata politik berasal dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Dari kata tersebut berkembang menjadi politikus yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara terminologi, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antar negara dan masyarakat. Ilmu ini juga mencakup proses-proses pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan cara lembaga-lembaga berfungsi dalam masyarakat. Sumbernya diambil dari Merin Budiarjo 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta Gramedia. Dan juga Andre Haywood 2013, Politics Pelgrave Maximilary. Perkembangannya ini seiring perkembangan zaman, ilmu politik juga tidak hanya fokus pada negara dan kekuasaan, akan tetapi juga pada aspek global seperti hubungan internasional, demokrasi, hak asasi manusia, juga partisipasi warga negara dalam berbagai bentuk. Nomor 2, pentingnya konsep politik dalam kehidupan bermasyarakat dan juga contohnya. Jawabannya, konsep politik penting karena mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, keputusan diambil, serta bagaimana hak dan kewajiban masyarakat diatur. Tanpa politik, tidak akan ada aturan yang jelas dalam kehidupan bersama. Contoh penerapan konsep dasar politik sehari-hari, seperti ketika warga mengikuti pemilihan umum atau pemilu untuk memilih wakil rakyat, itu adalah berbentuk berpartisipasi politik. Juga ada saat masyarakat ikut musyawarah desa untuk menentukan pembangunan, itu bagian dari proses politik lokal. Ada juga diskusi di media sosial tentang kebijakan pemerintah, juga bagian dari kehidupan politik modern. Soal nomor 3, konsep-konsep politik yang relevan. Soal nomor 3, konsep-konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS di sekolah menengah dan contoh pengajarannya. Di sini ada beberapa konsep politik yang relevan dalam pembelajaran IPS di tingkat sekolah menengah. Di antara lain seperti demokrasi. Siswa ini diajarkan pentingnya musyawarah, pemilu, dan partisipasinya. Ada juga tentang pemerintahan. Pemerintahan ini mengenal struktur pemerintahan pusat ataupun daerah, hak dan kewajiban warga negara. Di sini contoh pengajarannya saya ambil dengan seperti guru bisa membuat simulasi pemilu kelas.
di mana siswa mencalonkan diri sebagai ketua kelas dan menyusun visi misi untuk mereka menjadi wakil ketua kelas. Juga lalu terus teman-temannya memberikan suara. Dengan begitu, siswa belajar konsep demokrasi secara praktis. Soal nomor 4, perbandingan konsep kekuasaan dan legitimasi dalam politik serta pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk memengaruhi perilaku orang lain, seringkali melalui wewenang atau paksaan. Legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga. Perbedaan utamanya, kekuasaan bisa diperoleh tanpa persetujuan masyarakat, misalnya melalui kudeta. Sedangkan legitimasi menandakan kekuasaan itu disah dan diterima oleh rakyat. Dalam sistem pemerintahannya, kekuasaan yang tidak memiliki legitimasi cenderung rapuh dan rawan konflik. Contohnya, pemerintahan demokratis memiliki legitimasi karena dipilih oleh rakyat, sedangkan pemerintahan diktator sering kehilangan legitimasi dan menimbulkan perlawanan. Sumber ini saya ambil dari Max Weber tahun 1947, The Theory of Social and Economic Organization. Soal nomor 5, peran politik dalam pembentukan kebijakan publik dan dampaknya di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jawabannya, politik sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan publik. Para pemimpin politik melalui proses legislasi dan eksekusi menetapkan aturan dan program yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa contoh konkret di Indonesia. Contoh untuk di bagian sosial, ada program Kartu Indonesia Program Kartu Indonesia Sehat KIS, atau kalau tahun sekarang BPJS. Nah, KIS ini sebagai hasil kebijakan politik untuk menjamin akses layanan kesehatan untuk warga negara. Nah, contoh di bagian ekonomi seperti adanya bantuan langsung tunai atau disingkat seperti BLT dan subsidi bahan bakar merupakan kebijakan ekonomi berbasis keputusan politik untuk membantu daya beli masyarakat. Nah, contoh dari pendidikan ada program Merdeka Belajar. Ini nih program Merdeka Belajar disebut juga kebijakan pendidikan yang digagas oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga memberi kebebasan berinovasi kepada guru. Yang dimaksud memberi kebebasan berinovasi kepada guru ini memberikan kebebasan siswa berinovasi kepada guru. Saya mengambil sumber sebagian dari sumber di Thomas R 2012, Understanding Public Policy, portal resmi pemerintah Indo, www.indonesia.go.id. So, Kemendikbud Ristek www.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.